Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Vicky Febiani Hakim, perwakilan dari perusahaan Unilever. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai company profile dari perusahaan Unilever sendiri. Mohon disimak baik-baik ya. Apakah sudah terlihat teman-teman PowerPoint-nya? Sudah terlihat Ibu Vicky Febiani Hakim. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya pengen tanya dulu, teman-teman pernah dengar atau sering dengar gak sih dengan perusahaan yang namanya Unilever ini? Ada yang pernah dengar? Sering. Sering ya? Kalau saya pribadi sering banget dengar. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, jadi Unilever ini, teman-teman, adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia, jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever juga merupakan salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Selain itu nih teman-teman, Unilever ini didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris yaitu Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi termasuk Lipton pada tahun 1971, kemudian Brockbond pada tahun 1984, Cheeseboard Pond pada tahun 1987, Best Foods dan Ben & Jerry pada tahun 2000, serta Alberto Culper pada tahun 2010. Pada dekade 2010-an nih, di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Kemudian, Unilever NV resmi tercatat publik di Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exchange, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, dan juga merupakan komponen indeks AEX, indeks FTSE 100, Euro Stoxx 50 sebagai papan utama. Nah, barusan merupakan profil Unilever secara universal. Selain profil Unilever secara universal, ada juga Unilever Indonesia, di mana PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Foods and Refreshment. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia juga memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Kesembilan pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, selain itu, ada juga visi dan misi dari Unilever itu sendiri, di mana visi dari Unilever ini adalah menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pelanggan, dan komunitas. Jadi, teman-teman nih, visi kami ini adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan. Adapun misi dari Unilever itu sendiri adalah yang pertama adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen.
Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai, tambah dan dari segala proses. Keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Dan terakhir, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, teman-teman, Unilever juga mempunyai strategi bisnis yang bernama The Unilever Compass, di mana sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk yang pertama adalah meningkatkan kesehatan planet, kedua meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Selain visi misi, ada juga tujuan utama nih dari Unilever itu sendiri, di mana tujuannya itu adalah kami ingin menjadikan kehidupan yang berkelanjutan menjadi hal yang lumrah untuk dimiliki. Bisnis kami ini memang didorong dengan tujuan mulia kami, yaitu untuk menjadikan kehidupan yang berkelanjutan, di mana inilah alasan kami pergi bekerja, alasan kami membangun bisnis, dan juga inilah cara kami untuk membangun performa kerja yang baik. Sebenarnya tujuan utama kita ini juga terlahir dari sejarah dari Unilever ini sendiri, di mana dahulu nih pada tahun 1883, Sunlight, teman-teman tahu Sunlight kan, produk untuk membersihkan piring dan sebagainya, diluncurkan di Britania Raya atau UK oleh pendiri kami. Peluncurannya saat itu sangat inovatif dan memiliki tujuan mulia yang kuat, yaitu untuk mempopulerkan kebersihan dan menjadikan kebersihan sebagai suatu yang layak dimiliki oleh orang biasa, maksud saya. Perjalanan kami menciptakan kehidupan yang berkelanjutan telah dimulai dari saat itu, dan kini kami telah mempunyai lebih dari 400 merek dan bisnis kami hingga saat ini masih digerakkan oleh tujuan kami. Kami ingin melakukan lebih banyak hal baik bagi planet dan masyarakat kita. Tidak hanya untuk mengurangi dampak dari bisnis kami juga ingin mengambil peran untuk membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia. Kami juga ingin meningkatkan kehidupan masyarakat melalui berbagai produk kami. Kemudian kami juga telah menjadi pelopor inovatif dan menciptakan bisnis masa depan selama lebih dari 120 tahun. Kami akan terus melakukannya dan kami akan melakukannya secara berkelanjutan. Jadi teman-teman, memang Unilever ini merupakan bisnis yang global seperti itu, di mana 190 lebih negara tempat berbagai merek kami tersedia, kemudian 2,5 miliar orang menggunakan berbagai produk kami setiap hari. Selanjutnya 51 miliar omset pada tahun 2020 dengan 58% di pasar berkembang dan 25 juta pengecer membentuk jaringan global kami. Nah, adapun produk Unilever ini terdiri dari 400 lebih merek yang populer, di mana 13 merek dengan penjualan sebesar lebih dari 1 miliar pada tahun 2020, kemudian 81% dari merek kami adalah 2 besar terbaik di pasarnya, dan 14 merek dalam 50 merek global terbaik adalah milik kami. Kemudian, nah di sini ada foto beberapa orang ya dengan latar belakang logo es krim Walls. Ini adalah beberapa karyawan dari perusahaan kami yaitu Unilever. Jadi kami ini didukung oleh karyawan di mana 149.000 karyawan di seluruh dunia, 54 negara, di mana kami menjadi perusahaan FMCG pilihan nomor 1, kemudian 50/50 kesetaraan gender di semua manajemen kami, dan 93% dari para pemimpin kami merupakan penduduk lokal. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk Unilever. Pastinya teman-teman sudah sangat familiar dengan produk-produk dari Unilever ini, seperti ada Dove, X, ada Sunlight, Close Up, Pepsodent, Magnum, Cornetto, dan lain sebagainya.
Produk dari Unilever ini merupakan produk yang pastinya merupakan produk-produk yang unggul dan juga banyak diminati oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai company profile perusahaan kami, yaitu Unilever. Kami tunggu teman-teman untuk bisa menggunakan produk dari kami, karena kami tekankan kembali bahwa produk kami ini merupakan produk unggulan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung menuju ke sosial media kami, baik itu di Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.